Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang indahnya kehidupan bermakna dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca Suratul Fatihah bersama agar kita dimudahkan dalam pelajari, memahami, dan mengetahui pada pembelajaran kali ini. Berarti Nabi Mustafa SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih kepada anak-anak yang telah membacakan suratul Fatihahnya. Semoga kalian mendapatkan syafaatul uzma di akhirat kelak. Selanjutnya, Ibu akan terlebih dahulu membahas tentang tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Yang pertama ada menjelaskan pengertian iman, Islam, dan ihsan. Yang kedua, mengidentifikasi dalil-dalil yang terkait tentang iman, Islam, dan ihsan. Selanjutnya ada mengklarifikasi makna iman, Islam, dan ihsan. Lanjut ada menganalisis keutamaan iman, Islam, dan ihsan. Lalu ada mendemonstrasikan contoh perilaku iman, Islam, dan ihsan. Yang terakhir ada menganalisis karakter dalam mencapai insan kamil. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian hakikat iman. Nah, iman yang artinya keyakinan dalam hati diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan tanpa adanya kekurangan sedikit pun. Iman dalam agama Islam yang artinya meyakini adanya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari terjadinya kiamat, serta qada dan qadarnya. Nah, iman sendiri itu mencakup ranah yang berkaitan dengan keyakinan dalam hati, ucapan, lisan, serta amalan anggota tubuh. Iman akan bertumbuh dengan ketaatan dan berkurangnya karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya ada kedudukan iman lebih tinggi daripada Islam. Kenapa? Karena iman mencakup lebih luas atau lebih umum daripada Islam itu sendiri. Seorang tidak akan mencapai keimanan yang sempurna hingga ia melaksanakan dan mewujudkan keislamannya dengan perbuatan nyata, dengan cara sempurna. Nah, Islam sendiri ialah amalan-amalan nyata sebagai buah dari keimanan seseorang. Keimanan tidak terpisah dari amal, karena amal merupakan buah keimanan dan salah satu indikasi yang terlihat oleh manusia itu sendiri. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut iman dan amal seolah secara beriringan di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2-4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna al-haqqa lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah keimanan mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pengertian hakikat Islam. Nah, kata Islam secara bahasa atau etimologinya berasal dari kata aslam yuslim Islam dengan arti yang semantik sebagai berikut. Yang pertama, ada tunduk dan patuh. Yang kedua, berserah diri dari Allah atau kepada Allah. Yang ketiga, ada keselamatan. Dan yang keempat, mendamaikan dan kemurnian. Nah, kata Islam berasal dari kata aslam yang terbentuk dalam kata aslam yang artinya selamat, sejahtera, tidak cacat, dan tidak bercela. Sedangkan secara istilah atau terminologi
itu sendiri, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk seluruh umat manusia, untuk keselamatan dunia maupun di keselamatan di akhirat, dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Nah, siapa saja yang menyerahkan diri separuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia seorang muslim yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahi Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu ba'yam bainahum wa may ya'fur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengertian hakikat ihsan. Nah, ihsan dalam isi masdar sendiri berasal dari kata ahsan yuhsin ihsan, yang mempunyai arti menjadikan sesuatu ialah lebih baik dan berbuat kebaikan itu sendiri. Nah, di sini ada secara terminologinya. Ihsan berarti kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir atau bersama manusia dimanapun mereka berada. Nah, bertalian dengan ini, manusia menginsafi bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya. Oleh karena itu, manusia harus berbuat, berlaku, bertindak, menjalankan sesuatu dengan baik. Mungkin dengan rasa tanggung jawab, tidak setengah-setengah dan tidak dengan sikap sekedar saja. Orang yang berbuat ihsan disebut muhsin. Nah, ini mengandung arti bahwa orang yang berbuat baik, setiap perbuatannya yang nampak merupakan sikap jiwa dan perilaku yang sesuai atau dilandaskan pada akidah dan syarat Islam. Nah, dengan demikian akhlak dan ihsan adalah dua pranata yang berada pada suatu sistem yang lebih besar yang disebut akhlakul karimah. Nah, di sini ada pun dalil mengenai ihsan dari hadis potongan hadis Jibril yang sangat terkenal dan panjang, seperti yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ketika Nabi ditanya mengenai ihsan oleh malaikat Jibril, dan Nabi pun menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, yang artinya itu sendiri ialah hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, tapi jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah Maha melihatmu. Nah, kita langsung masuk pada pembahasan keutamaan iman, Islam, dan ihsan itu sendiri. Yang pertama ada keutamaan iman dalam ihsan, dalam Islam ya. Nah, di sini ada nikmat yang paling utama dan istimewa, mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, selamat dari azab neraka, menjadikan orang yang teguh, bukti atau wujud nyata menyembah kepada Allah. Yang kedua ada keutamaan Islam dalam Islam, itu sendiri ialah Islam menghapus semua dosa serta kesalahan bagi orang yang masuk Islam. Jadi orang kafir yang masuk Islam itu dihapuskan semua dosa-dosanya. Nah, selanjutnya jika seorang masuk Islam kemudian baik keislamannya, maka ia tak disiksa atas perbuatannya pada ketika beliau masih kafir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri akan melipat gandakan pahala amalan-amalan kebaikan yang pernah dia lakukan. Lalu Islam tetap menghimpun amalan kebaikan yang pernah dilakukan seseorang, baik ketika masih kafir maupun waktu sudah Islam. Nah, Islam menjadi sebab terhindarnya seseorang bersalah dari neraka, dan di mana kemenangan, kesuksesan serta kemuliaan itu sendiri ada pada Islam. Nah, yang terakhir ialah keutamaan ihsan di dalam Islam, yaitu untuk mengajarkan kepada umat muslim agar senantiasa beribadah dan sungguh-sungguh dan hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita masuk pada contoh perilaku iman, Islam, dan ihsan itu sendiri. Nah, yang pertama ada contoh perilaku iman, di mana selalu menjaga sholat 5 waktunya, berkumpul dengan orang-orang soleh, menjauhi perbuatan maksiat, memberikan rezeki kepada orang lain, serta mempercayai 6 rukun iman. Nah, selanjutnya ada contoh perilaku Islam. Nah, yaitu
taat beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta patuh kepada orang tua. Yang terakhir ada contoh perilaku ihsan, yaitu sabar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat atau infak, serta bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Lalu keyakinan kepada hari akhir serta berjihad di jalan Allah. Selanjutnya kita di pembahasan terakhir ialah karakter dalam mencapai insanul kamil. Yang pertama ialah jasmani yang sehat serta kuat keterampilannya, di mana Islam mengidealkan muslim yang sehat serta kuat jasmaninya. Yang kedua, cerdas serta pandai, di mana Islam menginginkan seseorang muslim itu cerdas dan pandai. Itulah ciri akal yang berkembang dengan sempurna. Yang ketiga, salah satu ciri insan kamil itu sendiri ialah kecerdasan serta kepandaiannya. Yang terakhir atau yang keempat ialah rohani yang berkualitas tinggi, di mana rohani bersifat samar, ruwet, belum jelas batasannya manusia, belum atau tidak akan memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengetahui hakikatnya. Rohani disebut kolbu menurut ilmu tasawuf. Baik anak-anak, sebelum ibu membagikan tugas kepada kalian, ibu akan membuat beberapa kelompok yang terdiri dari 5 orang di dalamnya. Nah, tugasnya di sini yang pertama ialah kalian harus melakukan wawancara terhadap orang yang ada di lingkungan sekitar kalian yang dipandang sikap keberagamannya cukup baik atau dilihat dari keimanan, keislaman, dan perilaku sehari-harinya yang mencerminkan sikap religius. Coba dibandingkan dengan sikapmu sehari-hari dan kemudian tulislah hasil wawancara tersebut dengan rapih di buku tugas kalian. Nah, yang kedua adalah catatlah solusi dalam kolam yang telah diberikan. Bandingkan dengan ungkapkanlah tentang perilaku sehari-hari. Nanti ibu akan bagikan selembaran di mana terdapat kolam untuk kalian menulis solusi-solusi dan kalian bandingkan di situ ya tentang perilakunya sehari-hari. Selanjutnya yaitu ketiga, carilah contoh kasus yang menunjukkan perilaku kreatif dalam berbuat baik kepada saudara-saudara kalian dengan kriteria berbuat baik dan dapat terima baik pula. Nah, yang terakhir yang keempat ialah ceritakan kembali pengalaman yang tidak menunjukkan sikap insanul kamil di masa lalu kalian. Nah, cobalah renungkan apa yang sebenarnya kamu lakukan pada waktu sekarang ini untuk masa depan kalian nanti. Jadi kalian harus ceritakan pengalaman yang tidak menunjukkan sikap insanul kamil itu sendiri di masa lalu dan coba renungkanlah untuk masa depan kalian yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik dan mengamalkannya dengan baik pula di kehidupan sehari-hari mulai sekarang ataupun di masa yang akan datang.